Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2021 ya. Perlu diingat bahwa tanggal 26 Mei 2021 hari Rabu libur untuk memperingati Hari Raya Waisak 2565 ya. Jadi bursanya libur hari Rabu itu ya. Nah, saya akan membahas kali ini 7 saham ya. Yang terakhir pada hari Jumat 21 Mei 2021 kenaikannya dia lebih dari 2 digit ya. Jadi saya bahas apakah nanti minggu ini masih bisa lanjut naik atau gimana gitu ya. Jadi ini pembahasannya saya bahas di video ini ada 7 saham yaitu MLPL, BABP, Pura, DMMX, BNBA, Tama, dan BBHI. Pertama saya bahas dulu mengenai MLPL ya. Jadi MLPL ini sudah saya sering sebutkan di analisa saham harian ya. Karena kenaikannya sebelumnya naiknya juga lumayan tinggi ya. Jadi saya bahas weekly-nya, kira-kira kedepannya weekly-nya ini gimana Pak Sunar minggu ini dan 2 minggu ke depan gitu ya, kurang lebih ya. Pertama kita lihat pergerakan harganya mulai dari bawah ya. Jadi kalau dari bawah November gini ya, minggu ketigaan kurang lebih ya, dia naik kemudian sideways, naik, ini sideways sebentar ya, kemudian naik, sideways, naik ya. Jadi kalau kita perhatikan patternnya ini seperti anak tangga ya. Jadi mulai dari bawah ya sideways naik, sideways naik, sideways naik, sideways naik, sideways naik ya. Jadi seperti anak tangga, ada kemungkinan ya 1-2 minggu ini ke depannya dia ada kemungkinan untuk sideways ya. Jadi yang sudah punya set sahamnya Pak Sunar kira-kira gimana gitu ya. Jadi yang sudah punya ya, ini lainnya banyak ya. Jadi saya hapus beberapa aja ini karena sebelumnya di analisa saham harian ya untuk indikasi pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi ini saya hapus beberapa aja yang kira-kira pentingnya di mana gitu ya. Ini saya hapus supaya gak bingung ya. Bentar. Ya kurang lebih gini ya, sudah ya cukup ya. Jadi yang belum punya saham MLPL ya, yang mau buy and weakness, saran saya sih di daerah kota ini ya, ada 2 level ya, yaitu di 215 sampai 235 atau tunggu buy and weakness di daerah sekitar 274 sampai dengan 290 ya. Ini yang mau buy and weakness di sekitar sana. Menurut saya sih lebih baik yang di sini ya, tunggunya buy and weakness ya, atau kalau mau paling awal di sini ya. Jadi buy and weakness itu bukan berarti oh Pak Sunar sudah kena area buy and weakness berarti langsung buy, enggak ya. Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya jangan buy dulu ya, bukan langsung hajar buy gitu, enggak ya. Jadi kalau kita lihat ke jauh banget gitu ya ke kiri ya, ini kita lihat di sini dia sudah testing resistance ya saat ini ya, kurang lebih di area sekitar 406 sampai dengan 430 ya. Di saat ini dia memang testing resistance-nya ya dia ya. Jadi yang belum punya sih sabar aja buy on weakness, atau kalau yang tipe buy high sell higher sebelumnya saya sebutkan ya, kalau naik ke atas 406 sudah boleh buy ya. Kan ini dia ditutupnya di harga 406 ya. Jadi sebenarnya sih sudah, kalau mau buy high sell higher buy-nya sih boleh aja buy sekarang ya. Atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya hanya terakhir 416 ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 416 saja ya, yang belum punya ya. Karena terakhir 406 dia masih ragu-ragu ya. Jadi kalau buy high sell higher sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 416 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 430 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Target terdekatnya maka adalah kurang lebih sekitar 480 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 482 maka ada kemungkinan dia akan breakout ke atas 500 ya, ada kemungkinannya. Jadi belinya bertahap aja, mulai kalau mau lebih awal ya sebenarnya 406 sudah boleh ya, lebih baik ya tunggu sekalian 416 ya. Kalau buy high sell higher 416 ke atas buy, kemudian naik ke atas 430 buy tambah lagi ya. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar antara 430 sampai 480 ya targetnya ya.
kalau mau tambah lagi ya sekitar 450 lah ya. Jadi setiap lipatan 20 kalau mau ditambah lagi average up boleh ya. Itu untuk MLPL. Apakah masih resiko Pak Sunar kalau minggu ini gitu ya? Kalau dilihat dari weekly-nya sih ada kemungkinan dia terkoreksi dan cenderung sideways ya. Jadi level ini yang perlu diperhatikan ya, yang saya kasih panjang ini. Tapi kalau buy weakness ya di dua area ini ya minimal ya, di sini paling cepat ya, atau di sini ya. Tapi dengan catatan kalau dia turun lagi di bawahnya 212 ya, lebih baik sih jual dulu karena dia ada kemungkinan masuk lagi ke sideways areanya yang ini ya, yang di bawah kurang lebih sekitar 137 sampai dengan level, sebentar saya lihatkan ya, 137 sampai dengan 190-an ya. Ini sideways-nya sebelumnya ya dia ya. Jadi dia naik, turun, naik gitu ya. Kemudian dia berhasil breakout ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang sudah ketinggian ya, memang ketinggian sih. Tapi uptrendnya sih masih bagus ya. Kalau kita takut-takutan, ketinggian ya, ya kita coba aja kembali ke sebelumnya di sini. Wah ini satu minggu sudah naik tinggi ya. Ternyata berikutnya kan dia sideways ya. Ini kan saya sudah kasih ilmu Fibonacci retracement kan. Semua sahamnya uptrend kalau dia masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus. Ya ini kan memang terbukti kan. Ini kan dia bertahan di atas 38,2%. Dia masih bisa lanjut ya. Hanya saja di sini sideways ya. Memang sideways itu adalah masa penantian ya. Kita kalau nggak sabar menunggu ya, kita jual dulu, nanti belinya ketika dia breakout dari 0% nya ini ya, Fibonacci retracement yang saya tarik sebelumnya ya. Nah sungguhan kalau ini dia breakout ya dia akan mencapai target berikutnya di Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia masih naik lagi ya tercapai target Fibonacci extension 261,8% ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham harian juga ya. Jadi sebelumnya yang rajin untuk menonton dan mencatat ya, dan baik tentu saja yang percaya, analisa saham saya harian lumayan profitnya ya. Jadi ini sudah sering saya bahas juga untuk MLPL ya. Jadi saya rasa sih cukup. Berikutnya untuk BABP ya. Jadi BABP ini Bank MNC Internasional ya, terakhir hari Jumat ya, tanggal 21 Mei dia sempat naik tinggi ya. Sebentar saya lihatkan itu kenaikannya hampir arah ya, hampir auto reject atas ya. High-nya 120 dengan batas arahnya 121 overnya ya. Jadi dia hampir arah, kemudian dia terkoreksi ya. BABP ya. Terus yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, di analisa saham harian. Ini level 112 dan 107 ya, itu kita bisa jadikan acuannya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira gimana ya? Kalau buy on weakness ya, saran saya sih ada dua area ya. Buy-nya di sekitar 9 ini ya, saya kotain sebelumnya ya, 97 sampai dengan 100, atau di area yang agak atas ini ya, 104 sampai dengan 107. Nah, ini ya, di sini ya. Ini kalau mau buy on weakness di sini. Buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak ya. Kita lihat dulu kalau dia berhasil ditutup naik ke atasnya itu, misalnya dia koreksi ya, kemudian dia berhasil ditutup di atasnya ya, kita boleh buy gitu ya. Memang buy on weakness-nya ya kurang lebih sekitar area inilah. Ini yang di atasnya ya, 108 107. Maaf, 104 107 ya, ini ya, ini ya. Saya zoomkan ke daily-nya di sini ya. Jadi di 104 107 ya kurang lebih ya. Kalau buy on weakness tunggu di sana, atau sekalian tunggu di area sini ya, 97 sampai dengan 100. Kalau turun sebanyak 97 ya, kira-kira dia akan kemana ya, arahnya ke balik lagi ke ini ya, support berikutnya ya, sebelumnya ya, di 80 sampai dengan di sini angkanya 80 sampai dengan 85 ya. Mau buy on weakness di sini sih boleh-boleh saja ya,
Tapi kalau saran saya sih lebih baik di sini ya, area ini ya, 97 sampai 100 atau 104 sampai 107. Kalau dia koreksi kemudian dia berhasil rebound ke atas 107, boleh buy seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, nah ini 112 ya, 112 sih dapat dari mana? Dari Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi yang baca atau nonton analisa saya sebelumnya, ini sudah saya sebutkan juga ya, 112 ya. Dia sudah berhasil naik, kemudian average up 118 berhasil naik lagi ya. Nah, yang belum punya ya, kalau mau buy high sell higher ya tunggu ya, kalau dia berhasil naik ke atas 120 ya. Ini high-nya 120 terakhir ya. Kalau mau buy high sell higher. Jadi naik ke atas 120 buy, naik lagi ke atas 125 buy, naik lagi ke atas 135 boleh buy lagi. Ada kemungkinan dia mencoba untuk breakout naik ke atas 151 ya di sini ya. Angkanya ya, 151. Ini angka swing high sebelumnya di 8 Maret 2021. Jadi setelah uptrendnya sih masih peluang ya. Cuma kalau buy ya jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena volume sebelumnya memang dia cenderung timbul tenggelam ya. Tiba-tiba liquid banyak transaksi kemudian hilang, disuspend hilang. Kemudian ada transaksi lagi, dia turun-turun disuspend, transaksinya nggak ada. Kemudian ada volumenya lonjakan. Kemudian tiba-tiba dia ada lonjakan, dia turun gitu ya. Memang di sini saya tergantung tergolong kategori high risk ya. Risikonya lumayan besar. Tapi kalau kita pasang trailing stop dan stop loss dan disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya, ya nggak perlu terlalu khawatir sih, karena secara keseluruhan sahamnya sih masih bagus ya uptrendnya ya, seperti ini ya. Jadi dia selama dia bertahan di atasnya 100, menurut saya sih masih cukup bagus ya untuk BAPP ya. Jadi kalau misalnya langsung buy Pak Sunar 112 saya langsung buy gitu ya, Seninnya hari Senin ya, boleh saja kalau mau langsung buy ya 112, tapi perlu diingat ya kalau dia turun di bawahnya ini ya 95 ya, lebih baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia balik lagi testing support di sekitar area 80 sampai dengan 83 ya. Nah, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BAPP ya. Kemudian berikutnya Pura. Pura ini sudah saya bahas di analisa saham harian berulang kali ya, memang kenaikannya dia cukup tinggi ya. Nah sekarang untuk minggu ini Pak Sunar kira-kira gimana? Kalau kita lihat candlenya sih dia higher low, higher high, dan higher close, candlenya tinggi ya. Jadi apakah minggu ini dia akan masih naik lagi ya? Ini ada dua kemungkinan ya. Kita perhatikan di sini, ini sebetulnya dia sebelumnya dia sideways lumayan lama ya di sini ya. Sidewaysnya di area sekitar ini ya. Yang saya kotakin ini angkanya kurang lebih di area sebentar. Ini angkanya kurang lebih area 118 sampai dengan 136 ya. Itu area sideways-nya ya. Memang dia baru saja breakout ya. Kira-kira yang sudah punya Pak Sunar pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Yang terdekat ini yang di Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau dia turun bawahnya di Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu di bawahnya 135, lebih baik jual dulu bagi yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, karena saya sih dengan kondisi sekarang kalau mau buy on weakness, bentar ini saya hapus ya. Kalau dilihat penutupannya seperti ini ya, ada kemungkinan dia sideways di area ini ya, yang saya sudah bahas sebelumnya ini ya, yang saya kotak ini. Jadi ada kemungkinan kalau mau buy on weakness ya sekitar area 120 sampai dengan 122 lah, ini kurang lebih areanya ya. Kalau yang mau buy on weakness sekitar sana. Kalau yang tipe yang buy high sell higher, Pak Sunar saya sukanya buy high sell higher ya. Ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 140 ya. Jadi kalau naik ke atas 140 buy, naik lagi ke atas 149, dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 149, target berikutnya kurang lebih di 160 dan 177 ya. Jadi sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus, tapi tetap waspada ya. Jadi kalau di suspend ya jangan nyalahkan Pak Sunar ya, karena saya nggak bisa ngatur market ya. Kalau saya bisa ngatur market, wah sakti banget gitu ya.
Jadi kadang-kadang sudah direkomendasikan Pak Sunar kok tiba-tiba kena suspend gitu ya, atau ARB gitu ya. Ya kan saya nggak bisa ngatur ya. Yang pasti pasang aja stop loss dan trailing stop aja ya kalau trading ya. Jadi belinya bertahap aja, tiba nyantai aja, nggak perlu terlalu banyak, nggak perlu agresif sampai pakai margin sampai nggak bisa tidur gitu ya. Jadi buy high sell higher boleh aja, naik ke atas 140 buy, naik lagi ke atas 149 buy ya. Jadi seperti itu ya. Kalau di tengah-tengahnya antara 140 dan 149, kalau saya lihat sih kalau mau buy di tengah-tengahnya tambah lagi maksudnya ya, mungkin bisa tambah lagi di area 143 ya. Kalau mau tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ya di 140, 143, 149 ya, itu titik buy-nya kalau dia berhasil naik lagi ke atas gitu ya, buy high sell higher. Atau kalau takut ya tunggu aja di area sekitar 120 sampai dengan 124 lah kurang lebih ya, tunggu di sana. Tapi kalau turun bawahnya 120, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, karena dia resiko balik lagi ke bawah ya, ke 110 atau bahkan ke support berikutnya di 100 ya, sebelumnya di 100 di sini ya, sebelum dia naik kemudian sideways kemudian breakout ya, jadi support di bawahnya lagi 100 ya. Kemudian berikutnya untuk di MMX ya, di MMX ini dia sudah saya bahas juga di analisa saham harian ya, dia berhasil breakout ya. Ini adalah titik garis area yang saya kotain ya, sebelumnya ada resistennya, dia berhasil breakout melampaui target ya. Target saya sebelumnya di Fibonacci extension 261,8% di MMX, jadi dia sudah melampaui ya. Selamat yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, jadi profitnya lumayan. Ini nggak perlu terlalu takut-takut sih, kalau saham uptrendnya masih bagus, buy high sell higher biasanya sih rewardnya lebih besar daripada risikonya ya. Tentu saja hati-hati kalau kena suspend atau tiba-tiba berita buruk keluar terus dia dari naik kemudian dia tiba-tiba drop ya, bisa aja ya. Yang penting pasang aja trailing stop dan stop loss gitu aja ya. Yang buy on weakness saya sudah sebutkan ya, kurang lebih di area ini ya, 795 sampai dengan 820 lah, atau di area ini ya 660 sampai dengan 685 ya buy on weakness-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini Fibonacci extension 107,2% dan 100 di level yang ini ya, 577 sampai 580-an kurang lebih ya, yang ini sampai 500-an kurang lebih. Jadi yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya ya, atau trailing stop-nya. Trailing stop-nya pasangnya di mana? Kalau lihat dari hourly-nya ya, saya cenderung pasang aja di 1000 ya, itu trailing stop-nya, dan 950 ya. Jadi kalau turun bayar 1000 dan bayar 950 baik jual dulu ya. Itu bagi yang sudah punya ya, istilahnya take profit dulu lah, daripada nanti profitnya hilang ya, seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher, boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, penutupan kan pas di 1050 ya, jadi high-nya terakhir 1065, kita pakai acuan 1065 aja. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1065, ada kemungkinan besar dia akan mencapai target 1200 ya, itu target pertamanya. Kalau mau tambah lagi antara 1065 dan 1200 ya, mungkin tambahnya setiap kelipatan 20 atau setiap kelipatan 25 gitu ya. Jadi naik lagi 20 rupiah, ditambah lagi, naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi gitu ya. Tapi kalau sudah dekat 1200 ya, tunggu breakout sekalian di atas 1200 ya. Jadi seperti itu untuk MMX. Uptrendnya sih sejauh ini masih cukup bagus ya di MMX ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir banget ya. Yang penting disiplin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kemudian berikutnya adalah BNPA ya. BNPA kita lihat analisa saham mingguannya ya. Candlenya dia lower low, tapi dia higher high dan higher close ya. Yang belum punya Pak Sunar, maaf saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 700 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 700 lebih baik jual dulu, karena dia nanti turunnya akan dalam sekali ya. Jadi saya pakai acuan 700. Kalau yang belum punya, saran saya sih lebih baik sih buy high sell higher ya. Jadi buy high sell higher, buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 910 buy, tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Karena kalau sesuai dengan ilmunya Fibonacci retracement, kalau kita tarik garis yang ini Fibonacci retracement ya, selama dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, dia masih resiko turun ke bawah atau sideways lama ya. Ya, intinya dia nggak akan
breakout bullish lagi ya. Jadi tunggu kalau dia minim, kalau dia sudah berhasil 61,8%, kebanyakan kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya, biasanya sih ada kemungkinan naik atau bahkan breakout ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 910 baik, karena dia breakout dari sideways-nya ini ya. Tapi belinya jangan banyak-banyak langsung ya, bertahap aja, santai aja. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, naik ke atas berapa Pak Sunar? Ini Fibonacci retracement 78,6% di sekitar area 1035 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya ini ya, ini sebetulnya ada dua area ya. Saya pakai acuan 1020 dan 1115 saja. Jadi ini untuk area average up-nya ya. Kalau sudah buy, tambah lagi ya 910, 1020, 1115. Itu average up-nya. Kemudian kalau dia masih berhasil naik lagi di atas 115 Pak Sunar, kalau mau tambah lagi di mana? Ya 1230. Kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 1230, besar kemungkinan dia akan breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, yaitu di atasnya ini ya, 915 1625 ya, ini swing high sebelumnya. Maaf 1650 ya rupanya ya, sebelahnya ini ya. Jadi targetnya selama dia bertahan di atas 1230, maka ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih 1650 ya, di atasnya Fibonacci retracement 1,8%. Jadi kalau naik lagi ke atas 1650, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya, boleh tambah lagi ya. Kemudian target-target berikutnya ya kita bisa pakai acuan ini ya, Fibonacci retracement 50%, kemudian berikutnya Fibonacci retracement 38,2% kurang lebih ya. Saya pakai acuan yang kena ARB ini ya, 2170, ini target-target price-nya ya, kurang lebih yang ini. Yang ini di area sini ya. Ini kurang lebih 2675 nah kurang lebih ya. Saya akan memang resikonya tinggi ya. Kenapa dia resiko? Karena sebelumnya dia naik tinggi, kemudian disuspend ya, kemudian turun, ARB dibuka di ARB, kemudian naik, turun lagi sideways ya. Jadi minggu ini dan minggu kedepannya ya, 2 minggu ke depan dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas Fibonacci retracement 78,6% ya, dan berusaha untuk menembus Fibonacci retracement 61,8% nya ya di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya, karena kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya ya, tanggal 7 April ya, dia naik tinggi, volumenya naik tinggi. Jadi kalau ada yang bilang, oh hajar kanan aja, buy gitu ya, ya memang besoknya masih naik ya, tapi nggak lama lagi dia turun perlahan-lahan gini ya, perlahan-lahan dia turun terus ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari 910 ke atas ya. Kalau mau agak amannya ya, belinya agak ke atas ya, kalau sudah naik ke atas 1230 ya. Tapi menurut saya sih minggu ini dia masih peluang untuk naik lagi ya ke atas 910 ya. Jadi belinya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss langsung ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Tama ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini resistance mingguannya dia low-nya, bentar saya lihatkan di sini ya, low-nya dia 51 ya, lower dari sebelumnya, tapi dia high-nya higher, close-nya dia higher ya. Memang kalau kita lihat kenaikan 2 hari terakhir, naiknya tinggi ya. Jadi kira-kira minggu depan gimana Pak Saudara kenaikannya? Saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 61 ya. 61 dan di level ini ya, 57. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, yang belum punya, kalau saya menyarankan buy on weakness, sebenarnya masih resiko ya, karena ini sebelumnya dia sempat ke 50 ya, mendekati 50 ya, 51 kalau di sini ya. Jadi mendekati ke 50. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa, tapi kalau dilihat dari fokus teknikalnya, kalau misalnya mau spekulasi buy ya, saran saya sih lebih baik buy high sell higher. Buy-nya di mana? Tunggu kalau dia breakout ke atasnya ini ya, minimum ya. Di sini naik ke atasnya 66 ya. Jadi naik lagi ke atas 66 minggu ini ya, boleh buy, tapi buy-nya sedikit aja ya, jangan terlalu banyak, karena saham ini memang ya terus terang istilahnya saham gorengan lah ya. Dia bisa tiba-tiba volumenya naik, kemudian tiba-tiba hilang tanpa volumenya gitu ya. Kemudian
muncul lagi naik ke atas gitu ya. Tapi karena indeksnya IHSG masih cenderung lesu ya, biasanya sih second liner dan third liner istilahnya digoreng ya, digoreng bandar atau pemain market yang punya uang banyak gitu ya. Jadi ya kita ikutin aja kalau berani. Kalau nggak berani sih saran saya ya nggak usah, pilih aja yang lainnya ya. Jadi ini untuk analisa saham yang second liner dan third liner bagi yang suka resiko ya. Dan tentu saja rewardnya tinggi ya kalau berani menanggung risikonya seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan profil masing-masing, jangan memaksakan diri. Baiknya mulai 66 ya, kemudian 70. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 70 Pak Sunar, kira-kira targetnya di mana gitu ya. Ya kita ikutin aja, ini ada garis-garis support dan resistennya ya yang saya sudah gambarkan di chartnya, tinggal ikutin aja. Berikutnya 75 itu targetnya. Kemudian berikutnya kalau naik lagi 84. Kalau dia berhasil naik lagi ya sekitar ini ya. 94. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 94, berikutnya 105. Kalau naik lagi berikutnya 112. Jadi ini kurang lebih gambaran kalau mau average up ya. Jadi mulai buy-nya 66, 70, 75, 84, 94, 105, 112. Ya mudah-mudahan aja dikasih sampai 112 ya. Lumayan ya profitnya ya. Hampir 100% ya. Tapi dengan catatan ya, kalau dia turun buy-nya 61 dan 57 lebih baik jual dulu ya. Kalau turun buy-nya 57 dia resiko nyentuh ke 51. Nah, kalau nyentuh ke 51 dia resiko ke 50 tidur lama ya, seperti itu ya. Jadi high risk, resikonya besar tapi peluang rewardnya juga lumayan ya kalau dia berhasil breakout lagi lanjut minggu ini ya. Kemudian berikutnya BBHI ya. Kalau kita lihat di sini BBHI sebenarnya sudah saya pernah bahas sebelumnya ya. Ini tarikan garis saya sebelumnya. Nah, jadi dia itu cenderung sideways sebenarnya sih, testing area ini ya, Fibonacci retracement 61,8%. Sejauh ini dia cukup kuat ya, Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di mana. Trailing stop pertama di level ini ya, 1205. Kemudian stop loss maksimum itu di 1005 ya. Jadi kalau turun banyak 1205 dan 1005 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia breakout ke bawah ya, breakdown istilahnya ya. Breakout itu bisa ke atas ke bawah. Jadi breakout ke bawah, breakdown dia turun banyak 910. Kalau turun banyak 910 ada kemungkinan dia turun jauh sampai Fibonacci retracement 78,6% ya. Di sini kalau kita lihat Fibonacci retracement-nya cukup rapi ya, menggambarkan support dan resistennya ya. Di sini 78,6%, kemudian di sini 61,8% ya, dia rebound ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang mau buy ya, lebih baik menurut saya sih buy high sell higher ya. Kalau buy on weakness ya tunggu di area ini ya, Fibonacci retracement 61,8% ya, tunggu di area 930 sampai dengan 1005 ya. Jadi yang sudah punya ya, kalau mau tambah lagi atau yang belum punya sebaiknya sih buy high sell higher ya. Di mana Pak Suntar levelnya? Jadi kalau dia naik ke atas 1385 buy, begitu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, jadi naik ke atas 1385 buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, saya pakai acuan yang ini aja ya, dua level aja ya, 1580. Jadi 1580 ini di Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi istilahnya dia berhasil breakout ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1580 boleh tambah lagi ya, buy up ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1740 boleh tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini, di sini ada high-nya ya, 1920 boleh tambah lagi ya. Jadi itu titik-titik average up-nya ya kalau mau buy BBHI. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena di sini kita lihat dia masih sideways lama ya. Sideways itu ya memang biasanya sideways itu pengertiannya kalau sudah punya sih wait and see ya. Masalahnya dia ini belum berhasil breakout ke atasnya ini ya. Titik sideways-nya ini 1380 ya. Atau 1385 yang saya tandain sebelumnya ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Ada kemungkinan dia koreksi ada ya. Jadi kalau buy on weakness, ini saran saya sebelumnya ya, buy on weakness-nya di area sekitar sini. Kalau nggak dikasih ya jangan memaksakan diri ya. 580 sampai 680 lah. Ini range-nya memang lebar ya. Di Fibonacci retracement 78,6%. Jadi kalau mau sekarang buy on weakness ya
yang agak dekat ya kurang lebih ya di sini ya, Fibonacci di Tisman 61,8%. Itu yang agak dekat ya. Ya mudah-mudahan dia minggu ini dan minggu depannya ya, 1-2 minggu ke depan dia berhasil breakout naik ke atasnya 1740 ya untuk BBHI. Jadi nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah atau greedy ya. Ya secukupnya aja, santai aja ya belinya ya, nggak perlu memaksakan diri gitu ya. Ini untuk BBHI. Jadi itu kurang lebih 7 saham yang kenaikannya hari Jumat ya, 21 Mei 2021 dia naiknya 2 digit ya. Jadi mudah-mudahan aja dia masih bisa lanjut ya minggu ini ya. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stop dan stop loss yang sudah saya sebutkan. Kalau belum punya, yang boleh tunggu buy on weakness atau buy high sell higher ya, buy on breakout ya. Jadi kurang lebih sekian. Terima kasih.